Gila ini guys, aksi nekat Presiden Prabowo membuang dolar, bikin jagat moneter dunia geger parah. Ini bukan kebijakan biasa, tapi langkah paling berani sepanjang sejarah Indonesia. Sampai-sampai tokoh sekritis Said Didu dan Mahfud MD aja langsung angkat topi, geleng-geleng kepala, gak bisa ngebantah. Presiden Prabowo bisa seberani itu ya. Yang lain masih mau nyinyirin, sini kita kumpul. Kita bongkar taktik jenius yang bikin blok asing mati kutu ini. Oke, BRICS platform ekonomi negara berkembang dengan pengaruh global yang makin kuat, di mana itu adalah geng orang-orang yang nggak suka sama Amerika. Basically begitu kan, mau bikin mata uang baru. Makna strategisnya di sini ada Rusia, kemitraan strategik, kemandirian geopolitik untuk kepentingan nasional, didolarisasi. Nih penyakitnya nih. Jadi BRICS ini adalah kumpulan orang yang sama-sama mau ngebuang dolar di sini. Oke, inilah yang membuat rupiah kita itu jeblok dan juga hancur-hancuran. Sampai hari ini kalau tidak salah sudah 18.200 sekian begitu ya. Ini mengerikan. Tapi itulah yang menjadi pertanda baik. Hah, gimana? Rupiah jeblok kok pertanda baik? Karena Pak Prabowo sejak awal dilantik sudah memilih untuk ngebuang dolar. Tidak lagi mau berada di bawah cengkraman Amerika dengan dolarnya. Seakan-akan ketika dolar naik, ketika dolar turun, nasib kita sebagai bangsa ikut naik, ikut turun. Kenapa kebahagiaan kemudian kondisi bangsa kita itu ditentukan sama dolar Amerika? Amerika apanya kita gitu. Kita itu Indonesia. Dan sejak saat itulah pemilik dolar tentu tidak setuju. Ini orang sudah saya kontrol sejak lama. Kok protes? Bahaya. Bersiap-siap akan guncangan yang lebih keras karena kurs ini sepertinya akan melampaui 18.000 dan mendekati 20.000. Karena apa? Karena Pak Prabowo ternyata telah bulat tekadnya untuk merampok oligarki, mengambil uang-uang yang pernah mereka rampas dari masyarakat kita. Apakah Pak Prabowo akan menjadi Robin Hood Indonesia? Seharusnya Pak Prabowo itu tidak dijadwalkan hadir dalam sidang yang harusnya cuma dihadiri oleh DPR dan MPR ya. Tapi ternyata beliau di sini hadir mengguncangkan tidak hanya ruang sidang saja, tidak hanya Indonesia saja, tidak hanya Asia, tapi seluruh dunia. Karena beliau akhirnya mengatakan bahwa ekspor hasil pertambangan dan hasil perkebunan ini akan melalui satu pintu saja dan antara sumber daya Indonesia. Ini pasti akan membuat Singapura kehilangan triliunan dolar. Tuh, dan ketika para oligarki itu kehilangan keuntungan, mereka pasti melawan balik. Pak Prabowo tahu itu. Pak Prabowo tahu resikonya. Akan ada serangan balik ke rupiah lah, ke isu-isu tentang pemerintahannya lah, dan juga banyak cerita-cerita yang akan dibikin sama buzzer-buzzer mereka untuk melengsarkan Pak Prabowo. Pak Prabowo paham benar. Dia sedang mengusik singa yang lagi tidur. Singa itu sudah selama ini menipu kita. Seakan-akan kita nggak ngerti. Padahal Pak Prabowo tahu. Sekarang para maling sumber daya alam sudah tidak bisa lagi main-main. Satu pintu Indonesia akan menjadi jembatan. Jadi mulai dari sawit, kemudian batu bara, alloy, itu akan lewat negara ngejualnya. Nggak bisa lagi pakai tangan-tangan mafia-mafia itu. Nggak bisa. Mereka kan kehilangan pemasukan. Dan Pak Prabowo tahu pasti akan ada serangan. Ya seperti sekarang, rupiah dibikin jeblok ini serangan mereka. Ada yang mulai panik ketika Prabowo menyentuh jalur uang yang selama ini dianggap terlalu besar untuk disentuh. Selama ini publik terbiasa melihat kritik keras Said Didu terhadap penguasa. Tapi kali ini, arah sorotannya justru berbeda. Said Didu mengakui Presiden Prabowo berani masuk ke wilayah kepentingan besar yang selama bertahun-tahun seolah kebal disentuh negara. Bahkan Mahfud MD ikut angkat suara dan menyebut Prabowo serius membongkar praktik permainan ekspor yang diduga selama ini menjadi sumber kebocoran kekayaan negara. Kalau dengar Pak Prabowo ngomong, gitu,
nampaknya sungguh-sungguh ya. Baik ngomong tertutup, marahnya marah betul gitu. Kalau terhadap kekayaan negara, kalau ada orang miskin dihinakan, marah betul ya, marah betul gitu. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah dugaan selisih data ekspor emas antara Indonesia dan negara tujuan. Indonesia disebut hanya mencatat sekitar 10 ton ekspor emas, sementara negara penerima justru mencatat impor hingga 30 ton dari Indonesia. Ketika Prabowo mulai membidik kebocoran-kebocoran seperti ini, publik pun mulai melihat pertarungan yang lebih besar. Bukan sekedar soal politik, tetapi soal keberanian menghadapi jaringan kepentingan yang selama ini dianggap terlalu kuat. Waduh. Keberanian itu satu kata. Bagaimana kita melihat Pak Prabowo itu, aduh Pak, apa nggak bahaya tak Pak? Hah? Itu Bapak melawan oligarki yang udah mapan. Bahkan tidak jarang oligarki itu menjadi penyumbang utama dari kampanye-kampanye calon presiden yang ikut pemilu. Orang kuat loh, dilawan sama Pak Prabowo. Bukan cuman orang kuat di dalam negeri, luar negeri disikat juga. Dolar dibuang sama Pak Prabowo. Gak mau lagi kita jadi lemah di bawah cengkraman Amerika Serikat dengan dolarnya. Pak Prabowo tahu benar, beliau akan sakit-sakitan di awal. Tapi rakyat Indonesia yang akan merasakan manfaatnya. Menjadi negara besar. Tidak lagi dikangkangi sama orang-orang yang pengen kita tetap kecil. Itu dia Pak Prabowo. Ada orang di dalam negeri yang justru nembak-nembak presiden, ngajakin rakyat untuk gak percaya. Pak Prabowo berjuang sendirian. Satu-satunya kekuatannya adalah dukungan rakyat. Dan sekarang dukungan rakyat itu sedang digerus dengan berita-berita bohong bahwa presiden gagal memimpin Indonesia. Bahaya teman-teman. Permainan busuk oligarki selama 34 tahun resmi dihancurkan Prabowo. Sejak 1991, kekayaan alam kita dikeruk lewat modus licik bernama under-invoicing. Eksportir curang melapor harga barang jauh lebih murah ke negara supaya mereka bisa lari dari pajak. Kenapa kalian wajib peduli? Karena ini adalah uang hak rakyat yang dirampok. Uang yang harusnya untuk membangun sekolah dan rumah sakit malah menggendutkan perut segelintir orang. Di depan DPR RI, Prabowo bongkar angka gilanya. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Negara kehilangan 900 miliar dolar atau setara 15.400 triliun rupiah. Seskap Teddy sampai sigap mencatat poin krusial ini. Lewat aturan sumber daya alam yang baru, negara siap ganyang para maling. Waktunya kekayaan Indonesia kembali ke tangan rakyat. Kalian dukung langkah tegas ini? Tentu. Masyarakat dan rakyat Indonesia yang masih waras tentu mendukung. Orang kita sebenarnya kaya. Singapura yang miskin, mereka nggak punya sumber daya alam. Kenapa negara yang kaya namanya Indonesia ini justru punya utang sama Singapura? Kenapa? Harusnya Singapura yang utang ke kita. Faktanya tidak. Kita justru yang punya utang sama mereka. Katanya kita kaya. Ini Pak Prabowo kasih tamparan ke kita. Benar, kita kaya. Tapi ada orang-orang kita yang sengaja salaman sama mafia-mafia itu, kerja sama untuk bikin kita gak akan pernah besar, gak akan pernah merasakan kekayaan kita sendiri. Bahaya teman-teman. Karena ketika Pak Prabowo mencoba untuk memperbaiki ini semuanya, lawannya bukan main-main, oligarki. Jadi kalian dukung atau enggak nih? Kalau kalian mendukung, itu berarti kalian mendukung Pak Prabowo bersih-bersih dan majukan Indonesia. Tapi kalau kalian takut rupiah melemah, kemakan hoax, Indonesia akan bubar 3 bulan lagi, ya siap-siap aja. Indonesia akan segini-gini aja. Pilih mana kalian? Salah satu tokoh publik yang meragukan posisi tawar Indonesia di kancah pergaulan geopolitik adalah Bung Roky Gerung. Nah, bagaimana mungkin ya seorang Bung Roky Gerung tidak paham dengan posisi tawar Indonesia? Yang mana salah satunya saja ya, di sektor CPU. Indonesia ini menjadi produsen CPU terbesar dunia.
Dan jika itu dihentikan pasokannya, maka kemudian bisa kiamat dunia ini, Bung. Posisi bebas dan aktif. Bahkan Indonesia berani sangat aktif dalam menyuarakan perdamaian dunia. Karena pasokan Indonesia hanya kurang 20%. Dan itu didapatkan dengan kemitraan strategis dari Rusia. Sehingga kemudian ini menjamin kestabilan energi di Indonesia, terutama bahan bakar minyak mentah. Terutama Indonesia saat ini sudah memiliki 2 kilang besar. Yang pertama yaitu RDMP Balikpapan yang sudah berstandar internasional. Yang kedua adalah RDMP Cilacap. Dunia menjadi sangat terpengaruh terhadap penutupan Selat Hormuz. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya sama sekali tidak terpengaruh dengan penutupan Selat Hormuz tersebut untuk pengaruh energi di dalam negeri. Karena sudah dimaksimalkan, ya. Teman-teman sudah mengingat bahwa beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, Bapak Menteri SDM kita telah meresmikan ribuan tambang baru, tambang minyak yang nantinya akan menyuplai ke RDMP milik Indonesia sendiri. Yang artinya di sana ada industrialisasi dan hilirisasi. Jika ada yang bertanya ya, kenapa sudah hilirisasi tetapi masih ya mengalami penekanan yang besar terutama melawan US dollar. Yang mana rupiah semakin merosot, US dollar semakin menaik. Jawabannya adalah pada impor LPG yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh Indonesia. Yang mana itu harus dikonversi menggunakan batu bara yang dikasifikasi menjadi dimethyl ether yang nantinya akan menggantikan kebutuhan impor energi yang saat ini jumlahnya besar. 70-80% pasokan energi LPG Indonesia diimpor dari Amerika Serikat. Pertanyaannya kenapa kok tidak dilakukan ya proses transisi energi LPG menjadi DME? Jawabannya adalah ada pihak yang mengganggu dan yang mengganggu ini orang kuat. Teman-teman cek dan cari sendiri kira-kira siapa yang mengganggu dan jika teman-teman sudah menemui, tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Coba lo pikir, kalau ada pihak asing ngasih dana miliaran ke media, lembaga riset, sampai organisasi Indonesia, menurut lo, publik nggak wajib tahu. Nama John Soros lewat Open Society Foundation ramai dibahas karena ada daftar penerima dana di Indonesia dengan angka yang nggak kecil. Yayasan Kelius, pencerah bangsa tahun 2024 disebut menerima sekitar 35 miliar rupiah. Kurawal Foundation disebut menerima dana sampai puluhan miliar rupiah dalam beberapa tahun. Bahkan media seperti Tempo juga disebut menerima sekitar 11 miliar rupiah dari program tahun 2020 dan 2023. Belum lagi The Conversation Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia, Watchdog, sampai beberapa lembaga riset dan demokrasi lain juga disebut menerima dana dengan nilai miliaran. Gua nggak bilang mereka otomatis salah, tetapi rakyat juga jangan disuruh tutup mata. Kalau lembaga yang sering membentuk opini publik ternyata dapat dana asing, ya publik juga punya hak buat nanya. Karena masalahnya bukan cuma soal uang, tetapi soal pengaruh. Jangan sampai arus opini bangsa ini pelan-pelan dikendalikan kepentingan luar, sementara rakyat cuma jadi penonton. Dan lucunya, setiap ada orang yang mulai mempertanyakan aliran dana asing, langsung dicap halu, paranoid, atau tukang konspirasi. Padahal kan pertanyaannya simpel teman-temannya. Kalau memang semuanya bersih dan transparan, ya kenapa publik nggak boleh tahu lebih dalam? Sekarang jawab jujur. Menurut lo, rakyat wajib tahu aliran dana kayak gini? Atau emang lebih nyaman kalau semua orang tetap diam? Dari kemarin pada minta bahas aki-aki ini, yuk kita bahas. Aki-aki tua ini namanya George Soros. Seorang Yahudi kelahiran Hungaria tahun 1930 dan dia pindah ke Inggris tahun 1947. Dia alumni dari Universitas London School of Economics. Dia adalah trader mata uang. Pernah kejadian di Inggris yaitu namanya Black Wednesday. Itu dia pernah trading nge-short mata uang Inggris pound sterling dan untung 2 miliar dolar dalam sehari. Satu hari 2 miliar dolar, gengs. Dan di balik itu, dia punya lembaga namanya OSF atau Open Society Foundation. Beroperasi lebih di 100 negara. Kedengarannya kayak lembaga amal ya. Plot twistnya nih, banyak negara yang menganggap OSF ini adalah ancaman. Di Hungaria, Viktor Orban langsung ngusir Central European University milik Soros dari Budapest dan pindah ke Wina, Austria. Di Bulgaria, Parlemen 2025 baru aja bikin komisi khusus buat selidiki pengaruh OSF ke pemerintahan. Mereka nyebutnya perang proksi. Perang yang nggak pakai tank, nggak pakai jet tempur, pakai dana, media, dan ormas atau jaringan NGO. Nah, masuk ke Indonesia, OSF itu nggak datang bawa bendera, nggak bawa pasukan. Mereka datang bawa duit. Salah satu penerima besarnya Kurawal Foundation. Lihat ya, ini ada di websitenya OSF sendiri. Cek dari database resmi OSF, Kurawal dapat dana terus-menerus, totalnya lebih dari 6 juta dolar dalam 4 tahun. 6 juta dolar dalam 4 tahun.
Cuan bosku, cuan. Dan dana ini masuk dengan kategori general support. Artinya, dana umum tanpa transparansi yang jelas buat apa. Dan Kurawal bebas buat pakai kemana aja. Terus, dalam proposal ke OSF untuk 2025 sampai 2028, Kurawal ini minta tambahan duit lagi 1,67 juta dolar. Dan $300.000 diantaranya dianggarkan khusus buat aktivitas di Papua. Adeh, duit asing ngalir deres tujuan spesifik ke Papua. Ngapain tuh? Tapi ini baru proposal ya guys ya. Tuh lihat propose title. Jadi di granted atau enggak kita belum tahu. Nah, dari Kurawal ini muncul dokumen yang wajib kita highlight. Tanggal 15 Agustus 2025, Kurawal Foundation ngasih grant letter ke Koperasi Multipihak Ekspedisi Indonesia Baru atau KEIB yang tanda tangan Darmawan Triwibowo dari Kurawal sebagai pemberi dana dan Susi Haryanti dari KEIB sebagai penerima. Nominalnya nggak tanggung-tanggung. Tuh lihat. 1,28 miliar rupiah proyeknya itu jalan dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026. Dana udah cair. Pembayaran pertama 90% itu 1,152 miliar masuk di Agustus 2025. Sisanya 10% setelah laporan akhir September 2025. Jadi ini bukan proposal ngambang atau wishlist, tapi udah acet, udah cair bosku, cair. Judul proyeknya ini Expedition to Discover New Voices. Kelihatan kayak ekspedisi budaya atau jelajah Nusantara ya. Jangan ketipu dulu sama namanya. Isinya beda jauh. Dalam proposal yang disetujui Kurawal ini ada 5 output utama. 1. Serial dokumenter 30 episode buat YouTube channel Indonesia Baru. 2. Buku Restart Indonesia yang diedarkan di tahun 2025. 3. Roadshow atau tour buat nyebarin ide dan memperkuat gerakan Indonesia Baru 2025 dan 2026. 4. Ekspedisi khusus buat pelajar dan mahasiswa. 5. Kampanye digital dan medsos lewat TikTok, Reels, YouTube Short. Targetnya siapa? Ya jelas banget, Gen Z sama Gen Alpha. Mereka yang sekarang masih remaja dan jumlahnya banyak dan bakal jadi first voter atau pemilih pertama nanti di pemilu 2029. Waduh, ini kan berarti ada pihak asing yang memang sengaja ingin mencampuri proses demokrasi kita. Karena ujungnya soal pemilu teman-teman semuanya. Komentar teman-teman, silakan tulis di kolom komentar di bawah.